Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi mikro, yaitu pasar tenaga kerja. Kenapa penting? Karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang tidak hanya menentukan pertumbuhan ekonomi, tapi juga kehidupan sosial masyarakat. Topik ini sering keluar dalam soal Olimpiade, jadi mari kita kupas dari pengantar sampai isu-isu terkininya. Pasar tenaga kerja itu ibarat tempat bertemunya dua kepentingan, perusahaan yang butuh pekerja dan individu yang menawarkan jasanya. Mirip kayak pasar barang, cuma yang diperdagangkan di sini adalah keterampilan dan waktu kerja manusia. Pasar ini bisa lokal seperti pasar kerja di Solo, nasional untuk seluruh Indonesia, dan internasional seperti saat ada investasi asing yang membuka lapangan kerja baru. Nah, sekarang kita masuk ke sisi permintaan. Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada seberapa mahal upahnya. Semakin tinggi upah, biasanya permintaan menurun. Tapi bukan itu saja. Kalau harga barang yang dihasilkan perusahaan naik, misalnya harga tekstil, maka perusahaan akan butuh lebih banyak pekerja. Tapi hati-hati juga, teknologi bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, contohnya otomasi di pabrik. Ini penting untuk dianalisis saat kita baca grafik dalam soal. Kalau tadi kita bahas permintaan, sekarang dari sisi penawaran. Banyak faktor yang bikin orang bersedia bekerja. Salah satunya ya tentu saja upah. Semakin tinggi, makin banyak yang tertarik. Tapi selain itu, jumlah usia kerja dan TPAK alias tingkat partisipasi angkatan kerja juga penting. Misalnya, makin banyak lulusan SMK atau perempuan yang ikut kerja, maka penawaran tenaga kerja bertambah. Ini sering jadi kasus analisis di soal-soal HOTS. Bayangkan, ada dua kurva, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Titik perpotongannya itu menentukan berapa upah dan jumlah tenaga kerja yang terserap. Kalau upah terlalu tinggi bisa jadi surplus alias pengangguran. Tapi kalau terlalu rendah dan permintaan tinggi bisa terjadi kekurangan tenaga kerja. Permintaan kadang turun tangan. Misalnya dengan menetapkan upah minimum atau memberi subsidi upah. Ini bisa menggeser titik keseimbangan. Pengangguran itu bukan cuma satu jenis, ada yang friksional karena orang pindah kerja, struktural karena teknologi gantiin manusia, siklikal karena resesi dan musiman, misalnya petani saat musim panen aja. Kebijakan penanggulangannya juga beragam, seperti pelatihan kerja atau penciptaan lapangan kerja baru. Ini bagian yang sering banget keluar di soal-soal Olimpiade, apalagi yang berbentuk studi kasus. Pertanyaan menarik. Apakah upah tinggi bikin orang kerja lebih produktif? Jawabannya bisa iya. Ada yang namanya teori upah efisiensi. Perusahaan sengaja kasih upah lebih tinggi supaya karyawan lebih loyal, nggak cepat pindah, dan kualitas kerja juga naik. Tapi nggak semua perusahaan bisa begitu, tergantung juga dari jenis pekerjaannya. Serikat pekerja juga berperan penting dalam memperjuangkan upah yang wajar. Sayangnya, pasar tenaga kerja juga bisa tidak adil. Diskriminasi bisa terjadi karena gender, usia, ras, bahkan disabilitas. Contoh nyata, perempuan dan laki-laki dengan kerjaan sama tapi bayarannya berbeda. Negara hadir lewat undang-undang anti-diskriminasi dan kebijakan affirmative action untuk memastikan semua orang punya kesempatan yang sama. Ini penting dipahami karena sering jadi konteks soal etika dan ekonomi tenaga kerja. Kita tutup dengan kondisi nyata di Indonesia. Globalisasi dan teknologi membuka banyak peluang, tapi juga menantang kita untuk upgrade skill kan. Bonus demografi bisa jadi peluang emas kalau kita punya tenaga kerja yang kompeten, tapi kalau nggak disiapkan bisa jadi beban. Pemerintah sudah mulai mengantisipasi lewat program seperti Kartu Prakerja, tapi tentu kita sebagai generasi muda juga harus aktif menyiapkan diri. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan ya. Belajar terus, semoga menang Olimpiadenya.